Haleluya, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senang berjumpa kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kali ini saya bicara tema yang sangat penting, yaitu hidup karena percaya. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kehidupan di dunia adalah kehidupan karena melihat, ya kan? Atau kehidupan berdasarkan fakta-fakta. Setuju? Ya kan, sekarang kalau kita lihat misalnya anak-anak muda sedang pacaran atau sedang cari pacar atau sedang cari suami, maka yang diutamakan apa? Yang kelihatan. Pasti yang ditanya, oh kaya enggak? Ya kan? Oh cantik enggak? Ya kan? Jarang ditanya, oh baik apa gimana gitu kan? Nah, hampir di mana-mana sekarang semua begitu. Bahkan yang dikasih Tuhan, kadang-kadang fenomena itu bisa sampai ada di gereja, ya kan? Dan saya perhatikan dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, bahkan sampai Nabi pun bisa terkecoh, sehingga dia melihat berdasarkan apa yang kelihatan, bukan karena percaya kepada Tuhan. Ya kan? Dari mana saya tahu? Ada seorang Nabi Samuel, ya kan? Ketika Nabi Tuhan menyuruh Nabi ke rumah Isai untuk mencari pengganti Raja Saul, maka dicatat dalam Alkitab, maka lewatlah Eliab, ya kan? Lalu Nabi berkata, inilah dia pilihan Tuhan. Kenapa? Karena dia badannya bagus, ya kan? Bodinya bagus, ya kan? Tapi Tuhan bilang bukan itu. Lalu selanjutnya lewatlah Abinadab. Lalu Nabi kembali mulai hampir terkecoh. Lalu dia bilang, inilah dia raja, calon pengganti Raja Saul. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Sehingga di hari kesimpulannya Tuhan bilang kepada kepada Samuel, lalu Tuhan bilang, bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat oleh Tuhan. Manusia melihat paras, manusia melihat wajah, tetapi Alkitab bilang Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya kembali dalam ayat yang baru kita baca, Paulus menegaskan bahwa hidup orang percaya bukan karena melihat. Hidup orang percaya adalah karena kita punya iman kepada Tuhan, ya kan? Sehingga walaupun kadang-kadang fakta berbeda dengan kenyataan, kadang-kadang apa yang kita lihat gak seperti yang kita harapkan, bisa mengecewakan kita. Kadang-kadang kita lihat di depan hanya ada tantangan yang besar, jalan yang sedang tertutup. Tapi ingat, orang yang melihat dengan iman selalu melihat ada Tuhan bersama dengan dia. Selalu dia lihat pada ujungnya dia bisa melewati segala sesuatu, karena pada ujungnya dia lebih dari pemenang. Pertanyaan sederhana, apa ciri-ciri seorang yang hidup karena percaya? Yang pertama adalah fokus hidupnya kepada kekekalan. Itu di ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa kalau kemah tempat kita di bumi dibongkar, maka Tuhan menyediakan tempat kekal di sorga. Kita hidup bersama dengan Bapa di sorga. Percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun yang kita punya, yang kita miliki di dunia ini, semua cuma sementara kok. Boleh saja kita diberkati lalu kita punya rumah yang mewah, ya kan? Boleh saja kita diberkati lalu kita punya badan yang ganteng, yang cantik. Tapi ingat, semua itu sementara. Pada ujungnya semua kita akan dibongkar, rumah kita akan dibongkar. Bahkan kalau kita sudah mati, tubuh kita akan dibongkar. Dan siapa yang bongkar? Oh, cacing-cacing yang bongkar. Itulah sebabnya hidup kita sebagai orang percaya, kita harus fokus kepada kekekalan untuk hidup bersama dengan Bapa di sorga. Yang kedua, bagaimana hidup karena percaya? Yang saya perhatikan adalah hidup dalam hidup yang baru di ayat yang keempat. Kita harus menanggalkan manusia lama kita, supaya kita bisa hidup dalam hidup yang baru. Saudara, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang hidup karena percaya, bukan hanya menyangkut perkara-perkara lahiriah, ya kan? Tetapi kita mau hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam hidup yang baru, dan inilah yang paling sulit. Jauh lebih gampang mendapatkan berkat daripada mengubah hidup kita untuk hidup dalam hidup yang baru. Tapi puji Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan mengutus rohnya dalam hidup kita, supaya rohnya mengajar kita, menuntun kita, memberikan kita kekuatan, sehingga kita bisa melewati apapun godaan, apapun ujiannya, tetap fokus untuk hidup dalam hidup yang baru. Yang ketiga, bagaimana hidup karena percaya?
Maka yang ketiga adalah hidup senantiasa dalam ketabahan. Sebagai orang Kristen kita pasti punya kesulitan yang besar. Bahkan kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal yang keempat, Paulus menjelaskan sederetan persoalan yang dihadapi. Dia bilang dalam segala hal kami ditindas, dalam segala hal kami dihempaskan, kami dianiaya, kami kelaparan, kami dipenjara. Secara manusia itu nggak enak, pasti menyakitkan dong, ya kan? Tetapi yang luar biasa dia bilang, kami itu tabah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu penderitaan itu bukan akhir dari segalanya, tapi dia tahu kalau dia tabah, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, dan ujungnya pasti lebih dari pemenang. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana hidup karena percaya, yaitu hidup berusaha berkenan kepada Allah. Usaha kita sebagai orang percaya bukan sekedar berbisnis, bukan sekedar melakukan kegiatan kita, tetapi usaha kita yang paling penting, yang paling mulia di mata Tuhan adalah hidup kita berkenan kepada Allah. Saudara, sorry saya ngomong ini, hari-hari ini dunia kita dikuasai oleh orang-orang jahat, orang-orang yang munafik, yang tidak percaya Tuhan, sehingga buat mereka apa sih arti hidup benar? Yang penting saya senang, yang penting saya puas, apapun yang saya kerjakan. Tetapi hari ini Paulus mengingatkan kita, walaupun Tuhan itu tidak kelihatan, tapi kita percaya Dia ada, sehingga kita tahu kita diawasinya, sehingga kita terus berjuang menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Doa saya, maju terus hidup dalam iman, bukan karena melihat, karena kita bilang jadi kepadamu seperti yang engkau imani. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.